Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Sutrisno, mahasiswa S1 Teknik Mesin dari Universitas Negeri Malang, angkatan yang ke-2019. Dalam video ini saya akan membagikan suatu review mengenai tugas-tugas dan apa yang telah saya pelajari selama satu semester untuk mata kuliah Mesin Konversi Energi 2. Saya mengharapkan video yang saya bagikan ini yang ditonton oleh teman-teman semua dapat memberikan gambaran secara umum mengenai apa yang akan dipelajari oleh teman-teman kelak dalam mata kuliah Mesin Konversi Energi 2. Tanpa berbasa-basi lagi, simak terus videonya sampai selesai. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar secara bertahap mengenai mata kuliah Mesin Konversi Energi 2, di mana pada yang paling pertama kita akan belajar mengenai proyeksi energi daripada negara Indonesia untuk tahun-tahun ke depan, di mana kita akan belajar dari buku yang pada tahun 2019. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mesin-mesin konversi energi secara lebih spesifik. Di antaranya adalah turbin air, turbin uap, turbin gas, turbin angin, dan internal combustion engine. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai proyeksi energi Indonesia. Kita akan belajar mengenai proyeksi energi Indonesia untuk tahun-tahun ke depan. Dari buku yang ada, kita bisa memahami secara umum tentunya ada latar belakang yang mendasari dibentuknya suatu pemikiran mengenai proyeksi energi bagi negara Indonesia untuk tahun-tahun ke depan. Apa yang latar belakangi? Pertama, kita perlu memahami bahwa energi terdapat dua jenis daripada sumbernya, yaitu sumber yang terbarukan dan sumber yang tidak terbarukan, atau bahasa kerennya renewable energy dan non-renewable energy. Non-renewable energy contohnya adalah batu bara, kemudian minyak bumi, dan sebagainya, di mana pada waktu tertentu ketersediaannya akan habis. Oleh karena itu disebut non-renewable energy atau energi tidak terbarukan. Tapi sebaliknya berbeda dengan energi yang terbarukan atau renewable energy. Contohnya adalah air, sinar matahari, angin, uap, gas bumi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita akan memahami lebih dalam lagi mengenai sumber-sumber energi terbarukan dan bagaimana cara mengkonversi sumber energi daripada alam menjadi sumber energi listrik, di mana kita tahu bahwa energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang adalah mendengarkan video. Teman-teman menyimak video mengenai penjelasan atau review materi yang saya jelaskan melalui video, di mana membutuhkan sebuah device atau gawai atau gadget untuk melihat, dan tentu gadget yang teman-teman gunakan membutuhkan energi listrik. Selain itu juga kegiatan-kegiatan lain seperti yang sedang ada pada lingkungan saya, yaitu untuk menerangi ruangan maka membutuhkan cahaya dan diperlukan energi listrik. Sehingga kita perlu memahami bahwa energi listrik begitu sangat penting dalam kehidupan. Kemudian kita akan belajar mengenai mesin konversi energi yang mengubah energi air menjadi energi listrik menggunakan turbin air, di mana pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan sebuah jurnal. Kita akan mereview jurnal, di mana pada jurnal ini menjelaskan mengenai memanfaatkan aliran sungai, di mana sungai ini jika kita perhatikan dari abstrak yang ada, jika kita pahami secara umum bahwa penelitian ini dilakukan pada sungai dengan luas penampang yang kecil. Kita bandingkan antara Gorong-Gorong dengan Sungai Bengawan Solo. Tentu luas penampangnya jauh berbeda. Luas penampang pada Sungai Bengawan Solo lebih besar dibandingkan dengan penampang daripada Gorong-Gorong. Yang kita pikirkan mungkin dalam memanfaatkan energi kita sangat memerlukan sungai atau sumber energi yang besar. Tentu tidak salah, tapi bagaimana jika kita memanfaatkan sumber energi yang istilahnya kecil seperti gorong-gorong menjadi energi listrik? Apakah itu possible atau bisa? Tentu saja bisa.
Dalam penelitian dijelaskan, peneliti tersebut menggunakan sebuah mesin konversi energi menggunakan dua sumber energi yang berbeda, yaitu aliran air daripada sungai atau penampangnya setara dengan gorong-gorong dengan panel surya, yaitu di mana didapatkan dari energi sinar matahari. Sehingga dua sumber energi yang berbeda jika disatukan maka akan disebut dengan hybrid energy. Dengan menggunakan pikohidro untuk mengkonversi energi dari air dan menjadi energi listrik, ditambahkan dengan panel surya untuk mengkonversi energi dari sinar matahari menjadi energi listrik, maka akan didapatkan energi yang lebih banyak dibandingkan dengan satu sumber energi saja. Selanjutnya mengenai turbin uap. Kita perlu memahami pemahaman dasar bagaimana mekanisme kerja daripada turbin uap. Tidak jauh beda dengan turbin air, bahwa dalam kerjanya menggunakan fluida untuk menggerakkan turbin. Namun pada turbin air tentunya fluidanya berupa air. Tapi pada turbin uap menggunakan fluida berupa gas. Lalu bagaimana cara kerja daripada gas ini untuk mendorong atau menggerakkan turbin? Mekanisme daripada kerja turbin uap dimulai daripada fluida cair, di mana fluida cair ini akan diubah menjadi fluida gas dengan menaikkan suhunya. Caranya dengan menggunakan alat berupa boiler. Nah, ketika fluida yang berupa dalam fasa cair sudah berubah menjadi fasa gas, fluida tersebut akan menggerakkan turbin sehingga turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik. Dan energi mekanik yang dihasilkan akan diubah menjadi energi listrik. Nah, untuk fluida gas yang telah menggerakkan turbin, maka akan diubah oleh kondensor menjadi fasa cair dengan menurunkan suhunya. Siklusnya akan terus berulang. Dari fluida cair menjadi fluida gas, menggerakkan turbin, kemudian menjadi cair, menjadi gas lagi, seterusnya, sehingga kita dapat menggunakan sistem mekanisme kerja ini untuk mendapatkan energi listrik, yaitu dengan menggunakan turbin uap. Pada jurnal berikut kita akan belajar mengenai perubahan kinerja aerodinamis pada saluran buang, yaitu pada turbin uap ketika beban kerjanya rendah. Pada jurnal berikut ini kita akan belajar pada saluran buang, di mana saluran buang ini merupakan saluran yang menghubungkan saluran buang pada turbin dengan saluran masuk pada kondensor. Fungsi bagian pada saluran buang juga sangat penting karena mengarahkan uap yang ada ke kondensor dan juga mengubah energi kinetik sisa menjadi energi tekanan. Dengan mensimulasikan penelitian ini menggunakan simulasi CFX, maka didapatkan hasil seperti gambar berikut. Dan dapat disimpulkan bahwa terjadi suatu fenomena yang sangat unik ketika dalam keadaan kondisi beban kerja rendah, yaitu terdapat fenomena aliran balik. Fenomena ini cukup sangat unik karena dapat kita lihat pada gambar antara perbandingan kecepatan yang ada nilai negatif dan nilai positif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa aliran balik ini adalah di mana aliran fluida ini akan berbalik arah daripada yang seharusnya. Dari penelitian yang ada mengenai kondisi pengaruh kerja aerodinamis pada saluran buang turbin uap dengan kondisi kerja beban rendah, dapat dipahami bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan, parameter-parameter yang perlu diperhatikan dalam membuat mesin konversi energi, terutama yang kita bahas berupa turbin uap. Dari segi konstruksinya, desainnya, dan juga parameter-parameternya seperti kondisi beban kerja yang harus diberikan, dan sebagainya. Sehingga dari jurnal berikut ini kita akan menjadi lebih tahu hal apa saja yang akan terjadi ketika pengoperasian daripada turbin uap. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem mekanisme kerja dari turbin angin. Ya, sesuai dengan namanya, memanfaatkan aliran angin untuk menggerakkan porosnya dan diubahkan menjadi energi listrik. Dan tentunya ada energi kinetik dari kecepatan angin dan juga energi potensial dari ketinggian turbin angin. Sehingga dari kedua sumber tersebut akan didapatkan energi mekanik dan dikonversi menjadi energi listrik. Perlu kita memahami juga bahwa kecepatan angin yang dinamis dan ketinggian daripada turbin angin juga akan memberikan suatu dampak yang sekiranya itu adalah dampak yang perlu diatasi, yaitu karena sifatnya yang buruk. Apakah itu?
Kita perlu memahami bahwa kecepatan angin selalu dinamis, dan kecepatan yang dinamis tentu akan memberikan beban yang dinamis. Kita perlu memahami juga bahwa kelelahan ditimbulkan oleh karena beban yang terus diberikan secara terus-menerus dan bersifat dinamis, yang awalnya nilainya tinggi, kemudian turun, kemudian naik lagi, turun lagi, maka akan menimbulkan suatu hal bernama kelelahan. Dan kelelahan ini perlu dihindari dan perlu diatasi atau dicegah pada komponen-komponen turbin angin. Pada jurnal yang saya review membahas mengenai analisa kelelahan umur pada komponen turbin angin, yaitu yaw bearing dengan penopang dasar yang berbeda. Maka komponen tersebut, komponen yaw bearing atau bantalan yaw, merupakan salah satu komponen daripada turbin angin yang terletak di puncak daripada turbin, sehingga yang terletak karena lokasinya berada di puncak turbin, maka akan mengalami beban dinamis oleh karena kecepatan anginnya selalu berubah-ubah atau dinamis. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Yang pertama ialah variabel lingkungan, dan yang kedua ialah jenis pondasi dasar turbin. Dengan menggunakan metode elemen hingga, maka didapatkan hasil penelitian yaitu semakin tinggi kecepatan, maka semakin besar pula beban dinamis yang diterima oleh komponen yaw bearing. Dan juga tentunya semakin tinggi pula kelelahan umur pada yaw bearing, yang dimana itu artinya umur daripada yaw bearing akan juga semakin singkat. Selanjutnya ialah pada turbin gas. Pada turbin gas ini juga cukup menarik karena ada sedikit keserupaan mekanisme kerja dengan turbin uap, yaitu sama-sama menggunakan gas atau fluida berupa gas untuk menggerakkan turbin. Namun pada turbin gas yang membedakan ialah prosesnya, yaitu sumbernya adalah menggunakan proses pembakaran. Sehingga ketika proses pembakaran terjadi akan didapatkan fluida gas yang akan menggerakkan turbin daripada turbin gas. Dan dari energi mekanik yang didapatkan, yang dihasilkan akan dikonversikan menjadi energi listrik. Pada jurnal berikut ini kita akan membahas mengenai turbin gas, di mana adalah improvisasi pada konfigurasi untuk mendapatkan nilai optimal pada turbin gas. Dan turbin gas yang digunakan adalah turbin gas siklus kombinasi, di mana bukan hanya turbin gas saja, namun juga dengan turbin uap menjadi satu sistem yang disebut dengan siklus kombinasi. Dan tentunya tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan efisiensi kerja daripada turbin gas atau siklus kombinasi daripada turbin gas. Dapat kita lihat pada grafik yang ada bahwa suhu sekitar dan rasio kompresi yang ada sangat kuat berpengaruh pada efisiensi termal keseluruhan yang dihasilkan pada turbin gas. Efisiensi termal yang paling tinggi ada pada siklus kombinasi konfigurasi turbin gas regeneratif, di mana pada rentang 64,5% pada rasio yang rendah. Selanjutnya ialah internal combustion engine atau mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine ini dapat kita temukan pada sepeda motor, mobil, maupun kendaraan lainnya yang menggunakan sistem kerja yang sama. Sistem kerjanya juga cukup sederhana, yaitu menggunakan sistem seperti pada gambar. Internal combustion engine umumnya dibagi menjadi beberapa langkah, ada yang 4 langkah, ada yang 2 langkah. Dan umumnya sistemnya juga sama, cara kerjanya juga sama, yaitu bahan bakar masuk dalam ruang pembakaran, kemudian piston akan mendorong sehingga menimbulkan suatu kompresi, dan juga akan terjadi pembakaran ketika pemanti api memberikan suatu percikan sehingga akan mendorong piston untuk bergerak. Dan setelah pembakaran, maka gas-gas dari hasil pembakaran akan dibuang. Begitu terus sistem kerjanya hingga mesin dimatikan. Pada jurnal berikut ini dibahas mengenai sistem desain pada ruang pembakaran untuk meningkatkan performance atau kinerja pada mesin tersebut, sehingga didapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga optimal dengan cara menggunakan metode CFD dan juga eksperimen. Dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan atau dipahami
bahwa desain atau konstruksi daripada sistem pembakaran, baik itu ruang pembakaran maupun bagian-bagian lainnya, sangat mempengaruhi kinerja dari pembakaran. Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikan dari desainnya, dari setiap fungsinya, dari setiap bagiannya, geometri dan sebagainya, sehingga didapatkan hasil yang lebih maksimal dan juga optimal sesuai yang diharapkan. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan mengenai sedikit gambaran umum mengenai mata kuliah mesin konversi energi 2. Dimulai dari proyeksi energi, di mana kita perlu memahami mengapa diperlukan mesin konversi energi. Dan setelah kita memahami latar belakang dan tujuannya, kita dapat mempelajari jenis-jenis dari mesinnya dan setiap fungsinya, parameternya, spesifikasinya, desain, dan sebagainya. Sehingga kita dapat menentukan mesin apa yang perlu kita gunakan untuk mengkonversi mesin energi dari setiap sumber yang berbeda. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Kiranya saya berharap ilmu yang saya sampaikan, pengalaman yang saya sampaikan walaupun sedikit tapi dapat memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.